Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang materi matematika, yaitu tentang sifat-sifat sudut pada perpotongan garis yang sejajar. Materi ini ada di kelas 7 semester 2. Bersama saya, Ita Fatmawati dari MTS Negeri 1 Trenggalek. Oke, langsung saja. Kita bahas yang pertama, sifat-sifat sudut pada perpotongan dua garis yang sejajar. Ada beberapa macam di sini. Yang pertama, sudut sehadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Yang kelima, sudut luar sepihak. Bagaimana maksud dari kelima sudut sehadap dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak ini akan kita bahas satu persatu. Oke, langsung saja. Yang pertama, sudut sehadap. Bagaimana sifat sudut sehadap? Di sini saya akan memberikan dua garis yang sejajar dipotong oleh garis lain. Garis yang memotong dua garis yang sejajar ini dinamakan sebagai garis transversal. Di sini akan saya namai garis yang sejajar adalah garis L dan garis M. Garis transversalnya adalah garis K. Dari perpotongan ini terbentuklah 8 sudut. Di sini saya namai sudut 1, 2, 3 sampai 8. Oke. Sudut yang sehadap, sudut yang mana kira-kira? Oke, akan kami jelaskan di sini. Sudut yang sehadap adalah sudut 2 dan sudut 6. Sudut 2 dan sudut 6 adalah dua pasangan sudut yang sehadap karena menghadapnya sama. Sudut 2 dan sudut 6. Kemudian ada pasangan sudut sehadap yang lain. Kira-kira sudut yang mana? Iya, sudut yang lain adalah sudut 1 dan sudut 5. Ada sudut 3 dan sudut 7, ada sudut 4 dan sudut 8. Keempat pasang sudut ini adalah sudut-sudut yang sehadap. Bagaimanakah sudut yang sehadap itu? Sifat sudut sehadap adalah besarnya sama, sehingga itu juga berlaku untuk sudut-sudut yang lain ya. Ketika sudut 2 itu 60 derajat, maka sudut 6 juga 60 derajat. Berlaku juga untuk sudut 1 dan sudut 5, besarnya pasti sama. Untuk selanjutnya, sudut dalam berseberangan. Kami berikan seperti yang tadi, dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal sehingga menghasilkan 8 sudut yang terbentuk. Sudut dalam berseberangan adalah sudut 6 dan sudut 4. Oke, sudut 6 dan sudut 4. Dia menyeberang, sudut 6 dan sudut 4. Dia menyeberang. Menyeberangnya dari garis transversal. Dari sini, apakah ada sudut dalam berseberangan yang lain? Iya, betul. Sudut berseberangan dalam yang lain adalah sudut 3 dan sudut 5. Jadi dari sini ada dua sudut pasang yang berseberangan, yaitu sudut 4 dan sudut 6 dan sudut 3 juga sudut 5. Sifat-sifat sudut berseberangan dalam yaitu bagaimana? Iya, sifat sudut berseberangan dalam adalah sama besar, sama dengan yang sehadap tadi. Jika sudut 4 60, maka sudut 6 juga 60. Selanjutnya, sudut luar berseberangan. Tadi ada berseberangan dalam, sekarang ada berseberangan luar. Saya berikan contoh yang seperti tadi, dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal sehingga membentuk 8 sudut. Namanya sudut 1 sampai sudut 8. Sudut luar berseberangan. Tadi ada dalam berseberangan, sekarang luar berseberangan. 8 dan sudut 2. Iya. Sudut 8 dan sudut 2 ini adalah dua sudut yang berseberangan tapi di luar. Dari sini apakah ada sudut luar berseberangan yang lain? Iya. Sudut luar berseberangan yang lain adalah sudut 1 dan sudut 7.
sudut 1 dan sudut 7 adalah sudut yang berseberangan di luar. Bagaimanakah sifat-sifatnya? Oke. Sifat sudut luar berseberangan adalah besarnya sama. Ya, sudut luar berseberangan itu besarnya sama dengan sehadap. Sudut sehadap, sudut berseberangan itu besarnya sama, ya. Yang selanjutnya sudut dalam sepihak. Saya ambil contoh, dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Ya, dari sini bisa kita lihat sudut dalam sepihak. Apa yang dimaksud sepihak? Ya. Sudut 3 dan sudut 6. Sudut 3 dan sudut 6 adalah dua sudut yang berpihak, yang sepihak di dalam sudut 3 dan 6. Bisa dipahami ya, 3 dan 6 adalah sudut yang sepihak, sepihaknya sepihak di dalam, maka dinamakan sudut dalam sepihak. Kira-kira dari sini apakah ada sudut dalam sepihak yang lain? Iya, sudut dalam sepihak yang lain adalah sudut 4 dan sudut 5 ya. Sudut 4 dan sudut 5 adalah sudut dalam sepihak. Bagaimanakah sifat-sifatnya? Oke. Sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak besarnya adalah 180 derajat jika dijumlahkan. Jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat, berbeda dengan sudut yang sehadap dan berseberangan tadi. Kalau sudut yang sepihak itu besarnya adalah 180 derajat kalau kedua sudut ini dijumlahkan. Oke. Sudut luar sepihak. Bagaimanakah sifat-sifatnya? Oke. Kalau tadi ada dalam sepihak, sekarang juga ada luar sepihak. Kalau dalam sepihak tadi 3 dan 6, 4 dan 5, kalau luar sepihak berarti ada 2 dan ada 7. 2 dan 7 adalah pasangan sudut yang sepihak di luar. Kira-kira apakah ada sudut yang lain yang sepihak di luar? Iya, yaitu adalah sudut 1 dan sudut 8. Sifatnya bagaimana? Iya, sifatnya adalah sama dengan sudut dalam sepihak, yaitu ketika kedua sudut ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180 derajat. Itu artinya, misalnya ketika sudut 2 jumlahnya adalah 100, maka sudut 7 itu harus 80 derajat, karena kedua sudut ini harus menghasilkan sebesar sudut 180 derajat. Kesimpulannya, pasangan sudut sehadap besarnya sama. Pasangan sudut berseberangan besarnya sama. Dan pasangan sudut sepihak jumlahnya 180 derajat. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.